Halo, selamat datang. Kembali lagi di sini sama saya Yudhanto Anas. Kali ini saya akan membahas tentang array. Ya, nama saya Yudhanto Anas Nugroho dari kelas 3901 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa macam array, yaitu satu dimensi dan multidimensi, lalu ada array object dan array list. Kita mulai dari sebuah array. Nah, array itu ya kita ini ibaratkan kereta itu adalah sebuah array. Jadi array itu atau kereta ini adalah tempat untuk menampung beberapa variabel yang bertipe data sama. Nah, sama aja seperti kereta yang menampung beberapa penumpang. Nah, penumpang itu pasti kan manusia. Nah, di sini ada cara sebelum ada kita mengetahui array itu, kita mungkin pernah untuk membuat variabel. Nah, variabel itu pasti isinya ada nilai. Nah, array ini adalah untuk mempersingkat bagaimana cara kita untuk membuat variabel yang banyak tapi cuma kita menggunakan satu wadah gitu kan. Variabel ini kan bisa jadi wadah juga kan, tapi cuma buat satu nilai. Sedangkan array ini kita ingin membuat nilai yang banyak tapi dalam satu wadah gitu. Jadi kita nggak menggunakan cara seperti ini, yaitu kita menginisialisasi gitu setiap variabel yang ada, misalnya dari angka 0 1 sampai 5 gitu dan seterusnya. Nah, bayangkan saja kalau seperti kereta ini ada 100 penumpang, berarti kan ada 100 variabel. Nah, kita isi satu persatu, nggak mungkin juga kan. Oke, maka dari itu kita menggunakan sebuah array yang akan menampung beberapa variabel gitu. Nah, array itu contohnya ada banyak. Nah, ada seperti face recognition, terus perpustakaan, dan big data. Dalam kehidupan nyata, array digunakan banyak hal yang seperti tadi. Nah, untuk masuk ke materinya, itu array satu dimensi. Bagaimana cara untuk mendeklarasikannya? Nah, caranya ada sama saja sebenarnya, ada dua cara, tetapi intinya cuma beda di kurung sikunya, letak kurung siku. Nah, di sini kan ada tipe data array. Nah, kita menentukan tipe data arraynya itu apa, misalkan integer, string, ataupun boolean, dan lain-lain. Lalu nama arraynya, lalu new, tipe data array tadi, dan jumlah elemen yang kita inginkan. Misalkan ada 5, berarti kita tuliskan 5. Nah, seperti contoh ini, misalkan arraynya nama karyawan, lalu kita ingin menyimpan 5 nama karyawan. Bentuk tipe datanya string seperti ini. Oke, lalu untuk kita dapat mengakses suatu array atau mengisi suatu array, contohnya seperti ini, dimana kita mempunyai array kota tujuan yang ada 5 kota tujuan yang ingin kita catat. Nah, di sini ada kota tujuan 0, yaitu 0 ini adalah angka indeks, yaitu seperti kereta, sama saja seperti kereta tadi. Angka 0 ini adalah paling pertama, paling awal, titik awal. Jadi sama saja di sini kota tujuan 0 berarti data yang paling awal itu adalah ini. Terus yang kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke array multidimensi. Nah, jika Anda bisa lihat di sini ada sebuah bangunan atau pencakar langit, di mana pencakar langit itu dia mempunyai tiap lantai yang banyak, dan di tiap lantai itu dia punya ruangan yang banyak pula. Nah, di sini array multidimensi itu sama seperti ini, di mana array multidimensi ini menyimpan sebuah array baris, yaitu misalnya ini tiap tingkatnya, dan sebuah array kolom. Nah, maka di sini saya menjelaskan jenis array yang dapat menyimpan suatu array dalam sebuah array. Ya, mungkin kalau misalnya dibaca secara ininya memang agak membingungkan. Nah, tapi jika Anda bayangkan seperti gedung ini, mungkin Anda bisa mengerti. Nah, untuk deklarasi array multidimensi sama saja seperti satu dimensi, tetapi di sini hanya beda di kurung sikunya. Karena multidimensi berarti ambil contoh saja 2 gitu. Nanti ada baris dan kolom. Nah, di sini 2 ini untuk menentukan jumlah array barisnya atau jumlah elemen baris, dan array kolom jumlah elemen kolom. Untuk yang lain-lainnya sama. Seperti ini, misalkan array bilangan, kita menyiapkan tempatnya itu barisnya 3 dan kolomnya 3. Di sini barisnya 3 kan, baris pertama isikan kolomnya 3 nih, 1 2 3, terus kedua ini sama, dan selanjutnya. Nah, lalu untuk mengisi atau mengakses suatu array multidimensi, caranya sama seperti array satu dimensi, dan kita cuma menambahkan indeks satu lagi, yaitu indeks untuk kolomnya. Ini kan indeks baris dan ini indeks kolomnya. Dan jika kita lihat pada tabel, bisa dicatat mungkin seperti ini. Baris 0, kolom 0, isinya 20, sama 20 kan. Ini 1 dan seterusnya. Lalu untuk menampilkan array satu dimensi maksud saya. Di sini untuk menampilkan array satu dimensi, kita bisa menggunakan looping.
looping seperti for atau while atau mungkin do while. Nah di sini x ini sebagai counter yang akan mengetahui gitu di indeks keberapa dia akan ngeprint kan untuk kita untuk bisa ngeprint output ini, hasil ini dari sini. Nah di sini kan mulai dari 0 sampai 3 gitu kan, karena ini ada 3 jadi sampai kurang dari 3 alias indeks kedua. Nah di sini kita bisa lihat prosesnya. Jadi ketika 0 dia ngeprint indeks ke 0 berarti 1 dan seterusnya. Lalu untuk menampilkan yang multidimensi, nah seperti ini, berarti kan, nah di sini bedanya adalah kita menggunakan 2 kali looping, yaitu looping pertama untuk baris dan looping kedua untuk kolom. Nah, kurang lebih cara kerjanya juga sama seperti yang satu dimensi. Oke, sekarang kita lanjut yaitu ke array object. Nah, apa itu array object? Array object ini ibaratkan kita mempunyai suatu objek namanya Batman. Nah, di Batman itu ada atributnya yaitu nama asli dan kota asal. Nah, jadi array object ini adalah array yang menggunakan sebuah kelas atau objek yang telah kita buat sebelumnya. Ya, mungkin kita ambil contoh sini Batman. Dan jika pada array biasa, kita menggunakan tipe data sebagai ini awalnya gitu. Misalnya tipe data ini integer. Nah, tetapi jika kita pakai array object, nah di sini integer ini berperan bukan sebagai tipe data, melainkan dia adalah sebuah kelas. Nah, di sini sama, misalkan kelasnya itu Batman, berarti kita Batman. Nah, ini kita misalnya ingin membuat 5 Batman, berarti kita menjadikan 5 tempat. Untuk deklarasinya sama seperti contoh tadi, ini nama kelasnya, lalu fungsiku, terus nama arraynya, nama kelas lagi, dan jumlah elemen yang kita inginkan. Misalnya, contohnya seperti ini. Dan untuk mengisinya kita cukup sama mengambil contoh yang tadi. Ini kita sudah membuat arraynya, lalu mengisinya kita mengambil nama arraynya diikuti dengan nama atributnya, dot nama atribut, karena ini merupakan sebuah kelas. Jadi kita mengambil atribut dari sebuah kelas tersebut untuk kita isi dan seterusnya. Oke, lalu kita masuk ke array list. Jadi array list itu ya ibaratkan sebuah jalan yang panjang dan tidak ada batasnya. Nah, array list kurang lebih seperti itu. Jadi dia menyimpan suatu data ya berupa array yang bersifat fleksibel atau dinamis, yang kita itu tidak perlu menentukan maksimumnya itu sampai berapa. Nah, untuk menggunakan array list kita harus mengimport terlebih dahulu java util.arraylist. Nah, untuk deklarasinya kurang lebih ya beda sebenarnya sih. Nah, di sini kita menggunakan array list, terus nama kelasnya, lalu nama array listnya, terus nama kelasnya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kita tidak perlu menentukan kurung siku untuk menentukan jumlah array yang kita inginkan, jumlah tempatnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini file. Nah, di sini kita bisa lihat kelas buah ini kita ingin isi, kita ingin buat array untuk kelas buah ini. Nah, untuk mengisinya sama. Itu ini pada kelas buah ini kita ingin mengisinya. Nah, mengisinya itu dengan nama array dilanjutkan dengan method add. Nah, method add ini adalah cara untuk menambahkan nilai pada atribut yang berada di buah. Nah, karena sini ada satu atribut, maka di sini cuma ada satu. Jika ada dua, maka di sini nanti ada 2, kutip lagi atribut kedua isinya apa, dan seterusnya sama. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai array. Di sini ada quotes dari Henry Ford. Ya, kalian bisa baca sendiri dan mungkin semoga kalian mengerti. Sekian, tetap semangat dalam belajar karena Henry Ford juga mengutip seperti ini. Jadi kesalahan paling berarti dalam hidup kita itu apabila jika kita tidak belajar apapun. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Bye bye.